Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Filsafat Umum A. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai Helenisme dan abad pertengahan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Akrom Budiono dengan NIM 4120120. Yang kedua Maulida Fitri dengan NIM 4120058. Yang ketiga Septiani Nur Inayah dengan NIM 4120060. Langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Septiani Nur Inayah, NIM 4120060. Pengertian Helenisme. Helenisme berasal dari kata Helezein yang termasuk bahasa Yunani, yang artinya adalah roh dan kebudayaan Yunani, yang sepanjang roh dan kebudayaan itu memberikan ciri-cirinya kepada para bangsa yang bukan Yunani di sekitar Laut Tengah, mengadakan perubahan-perubahan di bidang kesusastraan, agama, dan keadaan bangsa-bangsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitri, NIM 4120058. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Mbak Septiani Nur Inayah. Sejarah Helenisme. Periode etik. Epikuros adalah penganut paham ateis. Epikuros adalah seorang filosof yang menginginkan arah filsafatnya untuk mencapai kesenangan hidup. Oleh karena itu, tidak heran jika filosof yang satu ini menganut paham ateis. Hal ini semata-mata ia lakukan untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna tanpa ada yang membatasi. Menurutnya, filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu logika, fisika, dan etik. B. Stoa. Tujuan utama dari ajaran Stoa adalah menyempurnakan moral manusia. Dalam literatur lain disebutkan bahwa pokok ajaran etik Stoa adalah bagaimana manusia hidup selaras dengan keselarasan dunia, sehingga menurut mereka kebajikan ialah akal budi yang lurus, yaitu akal budi yang sesuai dengan akal budi dunia. Pada akhirnya akan mencapai citra idaman seorang bijaksana, hidup sesuai dengan alam. C. Skeptis, artinya ragu-ragu. Mereka ragu-ragu untuk menerima ajaran-ajaran yang dari ahli-ahli filsafat sebelumnya. 2. Aliran religi. A. Neopitagoras. Dinamakan Neopitagoras karena ia berpangkal pada ajaran Pitagoras yang mendidik kebatinan dengan belajar menyucikan roh. B. Pilon Alexandria, yang menjadi pokok pandangan filsafatnya ialah hubungan manusia dengan Tuhan. Baginya, Tuhan itu maha tinggi tempatnya. Tuhan hanya dapat diketahui oleh kata-katanya yang terdapat dalam kitab suci, dari alam, dan dari sejarah. Tuhan sendiri tidak dapat diketahui oleh manusia dengan panca inderanya. C. Neoplatonisme. Seluruh sistem filsafat Platinos berkisar pada konsep kesatuan, atau dapat juga kita katakan bahwa seluruh sistem filsafat Platinos berkisar pada Allah, sebab Allah disebutnya dengan nama yang satu. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Akrom Budiono. Ciri filsafat Helenisme. Ciri filsafat Helenisme antara lain sebagai berikut. Pemisahan antara filsafat dan sains terjadi pada zaman ini. Belajar seperti pada abad ke-20 ini menjadi lebih terspesialisasi. Sifat spekulasi mulai dijauhi perhatian, lebih terkonsentrasi pada masalah aplikasi. Athena kehilangan monopoli dalam pengajaran, dan ketika menemukan pusat-pusat pengetahuan yang baru, filsafat dipopulerkan sehingga memikat peminat yang lebih luas. Etika dijadikan perhatian yang dominan. Jiwa filsafat Helenisme ialah elektrik. Usaha-usaha diarahkan untuk mensintesis dan mengharmoniskan pendapat yang berlawanan. Munculnya filosof yang justru lebih senang pada riset tetapi tidak memiliki teori sendiri. Watak ekstrim muncul di satu pihak, ekstrim takyul di pihak lain. Muncul ekstrim skeptis. Dalam etika ditemukan ekstrim skeptisme di satu pihak dan asetisme di pihak lain. Filsafat pada abad ke-pertengahan. Ilmu pengetahuan Helenisme pun terpengaruh oleh campuran pengetahuan dari berbagai kebudayaan. Kota Alexandria memainkan peranan penting di sini sebagai tempat pertemuan antara
timur dan barat, sementara Athena tetap merupakan suatu filsafat yang masih menjalankan ajaran-ajaran filsafat Plato dan Aristoteles. Alexandria menjadi pusat ilmu pengetahuan dalam konteks agama. Ciri umum pembentukan agama baru sepanjang periode Helenisme adalah muatan ajaran mengenai bagaimana umat manusia dapat terlepas dari kematian. Ajaran ini seringkali merupakan rahasia. Dengan menerima ajaran dan menjalankan ritual tertentu, orang yang percaya dapat mengharapkan keabadian jiwa dan kehidupan kekal. Suatu wawasan menyangkut sejati alam. Suatu wawasan menyangkut sejati dalam semesta dapat menjadi sama pentingnya dengan belajar agama untuk mendapatkan keselamatan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan melalui WA Group. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.